Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, pada kesempatan kali ini saya Abu Omar Asep Ahmad Bentara akan menjelaskan atau mengklarifikasi tentang berita yang beredar terkait pencopotan label gereja GRII di tenda-tenda pengungsian korban gempa di Cianjur. Ya, saya berkepentingan untuk ini karena memang sayalah pelakunya. Sayalah pelakunya bersama beberapa orang rekan dari Ormas Gerakan Reformis Islam. Akan tapi sangat disayangkan bahwa berita yang tersebar atau framing berita yang dibuat oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, menuduh kami adalah orang-orang yang intoleran, ya, orang-orang yang radikal, ya. Sehingga berita tersebut sangat merugikan pihak kami, khususnya Ormas Gerakan Reformis Islam yang alhamdulillah dari sejak terjadinya gempa sampai sekarang masih terus concern membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah sampai sekarang ya kita masih terus bergerak membantu saudara-saudara kita yang terkena yang menjadi korban gempa di Cianjur. Baik, pada kesempatan sekarang ini saya ingin mengklarifikasi, menjelaskan tentang kronologi sebenarnya bagaimana pencopotan label gereja tersebut. Ya, jadi ceritanya atau kisah kejadiannya bermula dari beredarnya video viral tentang keberadaan tenda-tenda Gereja Reformit Injili Indonesia itu atau GRI yang sudah beredar viral di kalangan umat Islam, komunitas muslimin, khususnya di komunitas aktivis dakwah, ya, yang ada di Indonesia dan lebih khusus lagi yang ada di Cianjur. Yang beredar video tersebut. Nah, terus terang video ini meresahkan umat Islam, meresahkan komunitas pergerakan Islam, ya, sehingga sampai berita itu kepada kita. Bahkan saya dapat video tentang keberadaan tenda-tenda tersebut itu bukan dari orang Cianjur malah, tapi saya dapat dari orang Jakarta, bahkan dari rekan saya namanya Iqbal. Ya, setelah dapat berita itu kita tidak langsung bersikap. Ya, saya pribadi malam di hari Jumat, ya, jadi kejadian pencopotan itu hari Jumat. Ya, hari Jumat bulan November tanggal berapa ya saya lupa ya, sekitar tanggal 20 berapa ya saya lupa. Jadi malam Jumatnya saya coba menghubungi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur untuk meminta nasihat, bukan berkoordinasi ya, karena memang MUI bukan atasan kita, ya. Jadi kita meminta nasihat kepada beliau sebagai ulama yang ada di Cianjur tentang bagaimana harusnya kita bersikap. Nah, alhamdulillah di subuh hari Jumat itu, sebelum kejadian pencopotan label itu, beliau menelpon saya. Ya, saya telepon bertanya kepada beliau, meminta nasihat tentang bagaimana mensikapi kejadian ini. Ya, kemudian beliau memberikan banyak masukan, nasihat, ya, dan juga beliau menyampaikan keresahan yang sama. Ya, dengan adanya video yang beredar tentang keberadaan tenda-tenda gereja tersebut, ya. Lalu juga beliau menyampaikan keresahan ormas Islam yang ada di bawah naungan MUI Kabupaten Cianjur,
ya. Sehingga akhirnya kesimpulan dari pembicaraan saya dengan beliau, lalu saya atau kami memutuskan untuk bersikap di lapangan, ya. Tujuannya adalah untuk meredakan keresahan. Jadi bukan sebagai bentuk intoleran, bukan. Tadi dalam rangka meredakan keresahan umat Islam khususnya di Kabupaten Cianjur, ya, khususnya bagi para aktivis dakwah yang ada di Kabupaten Cianjur. Beliau menasihatkan untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan, ya, dan saya menjamin kepada beliau bahwa tidak akan ada aksi anarkis sedikit pun dari kegiatan yang akan kita lakukan. Alhamdulillah di pagi hari jam 8 pagi itu hari Jumat kita berkumpul di tempat saya 5 orang anggota garis dipimpin oleh saya, oleh Haji Luki, juga Haji Luki sebagai ketua umum Gerakan Reformis Islam dan saya sebagai Panglima Laskar di Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Reformis Islam. Dengan 3 orang anggota, kita 5 orang bergerak ke lokasi di mana ada tenda-tenda gereja GRI tersebut. Dan perlu juga kita tegaskan, kita ingatkan bahwa kita bersikap di samping karena adanya keresahan umat Islam terkait tentang keberadaan tenda-tenda tersebut, juga kita bersikap karena ada keresahan yang dilaporkan kepada kita dari warga setempat. Jadi kejadian pencopotan itu terjadi di Kampung Rasamala, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Karena ada seorang warga menyampaikan keresahannya, akhirnya kita juga, itu yang juga kemudian mendorong kita bersikap. Nah, lalu kita datang ke lokasi, sampai di sana nggak main kita copotin live, nggak main bongkar, nggak ada sama sekali. Sampai di sana kita mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Ada ustadznya, ada ketua RT-nya, ada tokoh pemudanya, ada koordinator pengungsinya. Karena Kampung Rasamala itu boleh dibilang sekitar mungkin 70-80% itu bangunannya hancur semua, sehingga mereka itu hampir mungkin 100% tinggal di tenda-tenda, ya. Dan di sana memang ada 17 tenda dari gereja GRI itu tersebut, ya. Setelah kita berkumpul, bertempur dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, lalu kita bermusyawarah bagaimana mensikapi keresahan yang ada dari umat Islam khususnya ada di Cianjur terkait dengan keberadaan tenda-tenda yang bertuliskan gereja aksi kasih Gereja Reformit Injili Indonesia ini, ya. Dari hasil pertemuan itu, musyawarah kita dengan tokoh masyarakat, akhirnya diputuskan oleh kita untuk mengembalikan tenda-tenda milik gereja tersebut kepada pihak gereja. Karena perlu saya ingatkan bahwa status tenda-tenda tersebut itu adalah pinjaman, bukan pemberian. Nah, ini mesti ditegaskan bahwa itu adalah pinjaman dari pihak Gereja Reformit Injil Indonesia kepada masyarakat. Statusnya jadi inventaris gereja dipinjamkan, ya. Awalnya itu seperti itu, ya. Dan juga perlu kita ingatkan juga, kita jelaskan juga ketika kita bertemu dengan tokoh pemuda di sana yang menerima bantuan daripada gereja GRI tersebut, itu memang sangat disayangkan awalnya mereka tidak tahu bahwa tenda tersebut itu bertuliskan label gereja, ya. Tapi begitu dipasang ternyata ada tulisan seperti itu, dan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena faktor kebutuhan. Pada saat itu sangat darurat sekali, kondisi hujan setiap hari, sehingga mereka belum punya tempat-tempat tinggal yang bisa mereka gunakan untuk tinggal karena rumahnya sudah rusak semua. Jadi setelah diputuskan kita ingin mengembalikan tenda-tenda milik gereja tersebut, dan kami sudah membawa penggantinya, ya, untuk mengganti tenda-tenda tersebut. Kemudian dihubungilah pihak gereja. Jadi ingat ini, ada komunikasi kami dengan pihak gereja, ya, dihubungi, ada namanya saudara Reynaldi dihubungi,
oleh Kang Mukdas. Mukdas ini adalah koordinator pengungsi di Kampung Rasa Mala. Ya, dari Mukdas menelpon Renaldi, disampaikanlah keinginan masyarakat ingin mengembalikan tenda-tenda tersebut. Ya, akan tapi kemudian dari pihak gereja, dalam hal ini saudara Renaldi, menjelaskan dalam bentuk voice note yang disampaikan kepada Kang Mukdas, dan saya punya backup voice note-nya ada. Nah, disampaikan karena dari pihak masyarakat ingin mengembalikan, akhirnya dia mengatakan bahwa nggak usah dikembalikan tenda-tenda tersebut. Tenda-tenda tersebut dihibahkan kepada masyarakat, jadi otomatis diberikan jadi milik masyarakat. Ya, itu dari Renaldi menyampaikan seperti itu. Akhirnya otomatis kalau sudah dihibahkan berarti kan tendanya jadi milik masyarakat, ya, otomatis ya. Nah, setelah mendengar keterangan dari pihak gereja, yaitu saudara Renaldi yang menghibahkan tenda tersebut, maka ada usulan dari Kang Mukdas sebagai koordinator pengungsi, yang awalnya kita ingin membongkar tenda dan mengganti dengan yang baru. Dia usulkan bagaimana kalau tidak perlu dibongkar, ya, karena kalau kan ada 17 tenda tuh lumayan banyak. Kalau dibongkar pekerjaannya lumayan juga tuh, bongkar kemudian pasang baru. Bagaimana kalau tidak usah dibongkar, lebih baik kita copot aja label gerejanya. Nah, ini kan usulan dari masyarakat, ya, pemilik tenda sekarang kan. Nah, dia mengusulkan dicopot aja label gerejanya. Kan ini yang jadi istilahnya jadi polemik, ya, jadi penyebab keresahan umat Islam. Kita copot aja Ustaz label gerejanya. Oh ya udah, ini usulan dari masyarakat mencopot label gereja itu. Ya, saya pikir itu bukan suatu yang jadi masalah seharusnya, karena itu tenda kan sudah milik gereja, milik masyarakat, dan masyarakat menginginkan label itu dicopot agar tidak menimbulkan keresahan, ya, gitu. Itu tujuannya, jadi bukan bentuk aksi intoleran. Nah, akhirnya karena ada usaha seperti itu, kita akhirnya, oh ya juga ya, benar juga ya, daripada kita kerja capek-capek, udah mendingan itu labelnya aja dicopot, ya. Dan akhirnya sebelum Jumat itu kita lakukanlah pencopotan label gereja itu. Cuman memang ada satu barangkali keteledoran, ya. Ada satu rekan kita di dalam mencopot label gereja itu merekam, lalu membuat di dalam kata mengeluarkan kata-kata atau narasi yang mungkin provokatif, ya. Ada kata-kata pembongkaran, padahal nggak ada pembongkaran. Kemudian dia ucapkan di dalam video yang juga sudah saya lihat itu, hancurkan. Nah, inilah kemudian video yang durasinya cuma 18 detik dimanfaatkan oleh, ya, kalau saya bilangnya itu penggiat medsos setan. Kalau saya, ya, mereka ini senang, ya, membuat keributan, ya. Video 18 detik itu digunakan untuk memframing berita, menyudutkan kami. Soal kami adalah orang-orang yang intoleran, ya. Demi Allah, kalau kami intoleran, ya, 1,5 kilo dari posko yang kita bentuk itu ada posko kesehatan gereja Advent. Enggak kita apa-apain, nggak ada, ya. Hari-hari gereja Santo Carlo tuh mondar-mandir ngasih bantuan ke kawasan di Cirumput, ada posko kita juga. Kita biasa aja, kita tidak mempermasalahkan bantuan gereja. Gereja mau bantu silakan, ya. Cuma kita mungkin nasihatkan agar bantuan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyebaran agama, yang sudah banyak terjadi dengan modus-modus bantuan sosial, kemudian itu dimanfaatkan untuk menyebarkan agama. Yang ini kita tidak mau. Tapi kalau gereja dengan ikhlas, sifat sosial, dia mau membantu, mau menyampaikan bantuan, ya, kita terbuka sekali. Kalau perlu kerjasama sama kita nggak apa-apa, sampaikan bantuannya, ya, kita salurkan kepada para korban bencana. Ya, jadi itu kronologinya, kejadiannya, ya. Kemudian akhirnya tersebar berita viral tersebut sampai kami pun langsung didatangi pihak Intel Kapolres Cianjur. Ya, akhirnya saya jelaskan klarifikasi, nggak ada aksi intoleran.
Ya, kalau intoleran nggak bakal ada orang Kristen di Cianjur ya, nggak bakal mereka bisa bikin begitu banyak gereja di Cianjur ya. Jadi nggak benar itu tuduhan-tuduhan intoleran itu. Dan saya ingatkan kepada para penggiat medsos yang gemar membuat keributan, kegaduhan, ya kalian wahai penggiat medsos ya bertakwa kalian kepada Allah kalau kalian orang Islam ya. Tapi kalau kalian orang yang bukan Islam, maka berhati-hatilah di dalam menuduh ya, karena tuduhan jelek kalau itu tidak benar akan kembali kepada kalian ya, akibatnya itu akan kembali kepada kalian. Kami alhamdulillah ya tidak pernah punya niat-niat intoleran ya. Lakum dinukum waliyadin ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Orang Islam diajarkan toleransi, orang Islam diajarkan toleransi iya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang kafir. Kalau bahasa sekarang mungkin mau dilembutkan, non muslim, kepada orang-orang non muslim yang tidak memerangi kalian karena agama ya, dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, dari kampung-kampung kalian ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan berbuat baik ya. Jadi Islam mengajarkan toleransi, berbuat baik kepada orang di luar Islam ya. Tapi juga kita tidak mungkin berdiam diri kepada orang-orang di luar Islam yang secara aktif ingin memurtadkan orang-orang Islam. Nah, nggak mungkin kita berdiam diri ya, karena ini adalah kezaliman kepada kami umat Islam. Bahkan kalau mau dirujuk kepada undang-undang positif yang berlaku di negeri, ini pelanggaran ya, pelanggaran apa namanya, hukum atau pelanggaran undang-undang ya, ada aturan-aturannya yang mengatur ya. Jadi itu mungkin yang bisa kami jelaskan, yang mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya, informasi yang positif khususnya bagi kalian wahai penggiat medsos yang gemar membuat kegaduhan ya. Ini adalah bentuk klarifikasi yang paling jelas dari kami, karena kami adalah pelaku ya, kami orang mas garislah pelakunya ya. Kami tidak mundur apa bersembunyi, wah itu bukan garis, enggak, kami pelakunya. Tapi kami melakukannya dengan sangat baik, dengan santun ya, menghindari sikap-sikap intoleran ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan informasi sampai kepada semua pihak, khususnya kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang boleh dibilang statement beliau lah yang banyak menyudutkan kita, sampai menekan pihak Polda Jabar untuk memproses hukum ya. Ini berlebihan ya, sikapnya berlebihan. Mungkin karena informasinya nggak sampai kepada Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan klarifikasi ini bisa jadi informasi yang positif buat Pak Ridwan Kamil khususnya ya. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.